Salam Rahayu. Jadi kali ini kita akan membahas yaitu tentang kodam ular. Jadi untuk karakter dan juga sifat dasar kodam ular ini yang paling umum dan juga terlihat secara kasat mata yaitu penyendiri, tahan lapar, jadi makan sehari sekalipun sudah cukup, dan suka melek malam. Sementara untuk sifat yang lain, jadi orang dengan pemilik kodam ular ini sama persis seperti karakter ular, yaitu sulit ditebak, misterius, dingin, pendiam, dan cenderung serem. Bagi yang belum mengenalinya, ini menganggap mempunyai karakter unsur jahat. Nah, biasanya pemilik kodam ular ini mewarisi watak dasar ular. Kebanyakan pada manusia memiliki rupa yang cantik, tubuh seksi kalau dia perempuan, dan juga tampan rupawan kalau dia laki-laki. Jadi justru kodam ular ini lebih suka ke perempuan yang cantik ataupun ke laki-laki yang tampan. Tetapi wajahnya cenderung muram, dingin, dan punya sisi gelap. Jadi kodam ular ini adalah sosok yang misterius. Dia juga ini rumit dan juga sulit ditebak dan mengundang banyak pertanyaan. Jadi pemilik kodam ular ini juga dicintai dan juga dibenci. Jadi sebenarnya banyak orang yang ingin mendekatinya tetapi takut untuk mendekat. Dia suka menyombongkan diri tetapi juga mawas diri. Orangnya juga luwes, bebas, dan juga leluasa. Dia bisa saja menjadi lembut, licik, dan juga kejam. Ini benar-benar sulit untuk ditebak. Ekspresinya itu ibarat air kolam di musim kemarau. Jadi tenang, hambar, apatis, tetapi memancarkan cahaya yang memikat hati. Orang lain akan sangat kesulitan tentunya untuk membaca isi hatinya hanya berdasarkan ekspresi wajah ataupun hanya sekedar ucapannya, karena hatinya itu begitu kecil bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak bisa ditebak mulai dari ucapannya ataupun ekspresi wajahnya, itu sulit sekali ditebak. Nah, untuk pemilik kodam ular ini, dia adalah seorang yang penyendiri, tetapi ia memiliki teknik bergaul tersendiri dan sangat berkelas. Dia mudah menghadapi berbagai suasana. Dia bisa menjadi lembut, sopan, dan gemerlap pada saat dibutuhkan, atau bersikap anggun dan ramah kalau memang diperlukan. Tetapi dia kurang berlapang hati, suka menghitung ataupun perhitungan ya, dan suka membanding-bandingkan setiap hal. Jadi dia ini suka membanding-bandingkan setiap hal. Dia tidak mau mentolerir orang atau sesuatu hal yang tidak menguntungkan baginya. Dia sangat mudah melakukan penyesuaian dalam situasi dan kondisi apapun. Dia memang bukan petualangan, tetapi dia punya kemampuan setara dengan seorang petualang yang profesional. Jadi untuk pemilik kodam ular ini, biasanya dia ini sulit mengubah diri hanya karena keinginan orang lain. Justru sebaliknya, ia seringkali mempengaruhi orang lain secara halus dan hampir tidak ketara. Bisa dikatakan mulutnya ini manis tetapi berbisa. Nah, pemilik kodam ular ini sedikit mirip dengan pemilik kodam singa di kehidupan nyatanya. Jadi pemilik kodam ini dapat berakhir dengan kemenangan atau justru berakhir dengan bencana. Jadi tergantung apa yang diperbuatnya. Nah, pemilik kodam ular di balik penampilannya yang intelek ternyata masih percaya dengan tahayul. Jadi pemilik kodam ular ini sangat suka dengan hal-hal mistis yang berbau tahayul. Pemilik kodam ini memang sosok yang pendiam, tetapi selalu ada kejutan ketika berbicara. Justru saat dia berbicara, sanggup mempengaruhi orang yang mendengarnya. Dia cepat mengambil keputusan dan juga tindakan. Nah, pemilik kodam ular ini memang seorang pemikir yang misterius. Dia ini selalu waspada dan sulit sekali untuk dijebak. Dia memiliki kemampuan keras
dan akan mempertahankan posisinya sampai titik darah penghabisan. Jadi dia ini tidak peduli bagaimanapun pahitnya. Dan biasanya pemilik kodam ular ini kalau dijadikan pasangan, dia akan menjadi sosok pacar yang romantis. Bahkan sering dianggap sebagai seorang mata keranjang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, kodam ular ini juga begitu bersemangatnya pada saat ia berusaha untuk meraih simpati pada si jantung hati. Nah, pemilik kodam ini juga ketika di kehidupannya, misalkan dalam kehidupannya ini penuh dengan kekurangan, dia ini tidak akan melupakan kenangan pahitnya. Nah, kemudian dia bisa menjadi sedemikian bersemangat dalam mengumpulkan kekayaan, dan justru bukan mustahil, justru bisa berubah menjadi serakah dan pelit setelah kekayaannya itu didapatkan. Semoga info ini bermanfaat.